Halo para pecinta catur Indonesia. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan update dari turnamen Tata Steel Chess Tournament 2022, di mana Grandmaster Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Grandmaster Anish Giri dalam 36 langkah. Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas Grandmaster Anish Giri dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6, dan dipilihlah langkah kuda F3 oleh Grandmaster Magnus Carlsen, yang dimana masuk dalam variasi anti-Hindia Nimzo dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion D5 mengajak pertukaran pion, dan pion G3, putih memilih pertahanan VNC2. Gajah E7 dan gajah G2. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Pion pukul pion dan kuda A3 untuk mendapatkan pion hitam yang ada di petak C4. Gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Gajah D7 dan pion ke A4. Gajah C6 dan gajah A3 mengincar atau mengancam benteng hitam, sehingga benteng hitam pindah ke petak E8. Menteri C2 untuk mendapatkan pion hitam dan kuda D7. Benteng C1 dan pion A6. Menteri pukul pion dan kuda B6, ancam menteri, lalu menteri mundur ke petak C3. Kuda pukul pion dengan tempo ancam menteri, dan menteri pindah ke petak B3. Menteri D5 mengajak pertukaran menteri. Bagaimana respon putih di sini? Dengan benteng pukul gajah. Ini kombinasi yang sangat bagus dari Grandmaster Magnus Carlsen. Kuda pukul benteng dengan tujuan untuk memberikan pengamanan terhadap kuda hitam yang ada di petak A4. Kuda E5 mengancam menteri hitam 2 kali, baik dengan kuda putih maupun gajah putih, sehingga menteri hitam pindah ke petak B5. Jika di sini putih menerima ajakan pertukaran menteri, maka kalah kualitas. Oleh karena itu, menteri putih harus mundur ke petak C2. Kuda D5 dan benteng B1 mengancam menteri hitam. Menteri pindah ke A5 dan gajah pukul kuda, lalu pion pukul gajah, dan benteng pukul pion di petak B7. Jadi, dengan memukul gajah hitam tadi, maka putih dapat lebih leluasa untuk menguasai baris pertahanan dari hitam. Itulah maksud dari langkah mengejutkan Magnus Carlsen tersebut. Lalu pion ke petak C5 dan menteri F5. Lihat betapa berbahayanya serangan-serangan atau manuver-manuver dari Grandmaster Magnus Carlsen. Benteng F8, dan di sini putih berani melakukan langkah kuda pukul pion di petak F7. Nah, di sini Grandmaster Anish Giri seharusnya memilih langkah menteri skak dan raja ke petak G2 apabila mau permainan menjadi lebih baik. Maksudnya tidak kalah semudah ini dari Grandmaster Magnus Carlsen. Namun di sini uniknya Grandmaster Anish Giri justru mengorbankan menterinya dengan pindah ke petak D8. Tetapi balasan dari Magnus Carlsen juga tidak kalah unik dengan memilih langkah pion pukul pion. Luar biasa Tapi coba kita kembali. Admin Tarigan Catur akan jelaskan mengapa Grandmaster Anish Giri memilih langkah menteri menuju petak D8. Sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk melindungi pion hitam yang ada di petak D5. Pion hitam ini penting untuk dijaga karena jika tidak maka menteri putih sudah siap untuk mengambil pion hitam ini.
sebenarnya ada balasan lain juga yang sebenarnya lebih bagus daripada menteri ke petak D8, yaitu dengan pion maju satu langkah ke petak C4. Walaupun harus benteng yang terkena, tetapi ini lebih baik karena pion hitam terjaga di petak D5. Namun di sini yang dipilih adalah dengan menteri ke petak D8 dan Magnus memilih pion pukul pion. Maka ini adalah kesempatan dari Anies Giri untuk menyelamatkan menterinya dan dipilihlah langkah menteri menuju petak F6. Nah, di sini Magnus Carlsen sudah tidak berniat untuk memakan pion hitam karena yang dipilih adalah untuk menyelamatkan pion putih ini. Oleh karena itu, harus menteri pukul menteri terlebih dahulu dan pion pukul menteri. Lalu kuda skak, raja pindah, dan pion maju. Luar biasa ya langkah-langkah dari Magnus Carlsen. Jadi dia tidak mau menteri, tapi dia lebih mau untuk membuat pion putih melaju untuk promosi menjadi menteri. Benteng C8 dan pion C7, satu langkah lagi pion putih promosi, namun masih dihalangi oleh benteng hitam. Kuda ke petak C3 dan gajah B2 ancam kuda, pion D4 dan kuda skak, raja pindah dan kuda D6. Jelas di sini hitam akan kehilangan bentengnya. Raja G6 dan raja F1 menunda dulu keinginan untuk memakan benteng hitam. Kuda B5 dan barulah di sini kuda pukul benteng. Benteng pukul kuda dan pion A4 ancam kuda, kuda pukul pion dan gajah pukul pion. Kuda E6 dan setelah Grandmaster Magnus Carlsen memindahkan gajahnya ke petak E3, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Anies Giri memutuskan untuk menyerah. Karena jika permainan dilanjutkan, memang kuda hitam ini tidak bisa bergerak, tidak bisa maju maksudnya. Petak D4 sudah dijaga, petak F6 atau F4 maksudnya sudah dijaga, petak C5 sudah dijaga, dan mungkin terbaiknya adalah ke petak sini, yaitu ke petak C7. Namun cukup dengan langkah benteng menuju petak A7, maka kuda hitam menjadi pasif, tidak bisa bergerak. Jika bergerak, maka pion hitam akan hilang. Jadi semuanya serba sulit bagi Grandmaster Anies Giri di posisi seperti ini. Maka dari itu, Magnus Carlsen menang ya, sampai langkah ke-36. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.